Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata dan segenap pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Sabila, yang semoga Ibu Nani beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak gimana kabarnya? Katanya bisa operasi. Iya. Tapi tidak apa-apa sekarang. Udah. Alhamdulillah. Oh, udah 2 bulanan. Tapi masih sering-sering katanya. Oh, masih sering-sering. Oh. Ya, semoga pulih kembali suatu walafiat, panjang umur yang barokah, insyaallah. Baik, masih melanjutkan kajian kita. Sebenarnya mau nanya Bu Indri juga tuh, enggak enak satu-satu nanti. Enggak apa-apa. Alhamdulillah kelihatan gitu maksud saya. Kalau Bu Eka kan memang tetangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 343, kedudukan istimewa di sisi suaminya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang mampu menyaingi aku di antara istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meraih tempat di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cemburunya para istri Nabi itu diwujudkan dalam bentuk berkompetisi di dalam melayani dan berbakti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil hati Nabi. Dan memang harus diakui ya, kalau perihal hati bahkan sekelas Nabi pun tidak bisa berlaku adil. Kalau kita bicara di surah An-Nisa ayat 129 itu Allah menegaskan sebetapapun kamu Nabi itu maunya adil gitu, secara hati ya, secara hati. Tapi kata Allah, sebetapapun kamu berusaha kamu tidak akan mampu. Kata Allah gitu. Dan Allah tidak menyalahkan Nabi karena memang dalam hal ini manusia tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil secara rasa. Namun Allah
perintahkan dalam ayat itu. Yang penting satu prinsipnya, jangan sampai gara-gara dalam hati lebih condong terus yang lain diabaikan, misalnya gitu. Jangan sampai dibuat terkatung-katung kalau bahasa Al-Quran. Itu prinsipnya itu. Jadi memang saya ulang, secara rasa manusia itu tidak bisa berlaku adil. Nah, kalau secara zahir Nabi sangat adil. Nah, ini sebenarnya tidak hanya masalah hubungan suami istri, tapi termasuk anak. Ini yang pernah saya sampaikan di sini ya. Kita punya anak. Secara rasa mungkin kita kepada anak-anak kita ada rasa yang berbeda. Mungkin saja. Nah, akan tetapi dari sikap tidak boleh beda, harus sama. Jadi sikap yang ditampakkan harus sama. Nanti kita kembangkan, termasuk ke cucu. Jadi jangan sampai kemudian sikap kita ke cucu itu berbeda hanya karena secara rasa kita ada yang lebih gitu. Jadi secara rasa kita punya rasa lebih itu tidak apa-apa, tidak salah itu. Tapi kalau secara sikap harus sama. Itu seperti itu. Sehingga saya pernah suatu saat misalnya gini ya. Mungkin di antara anak kita ada yang pernah ngomong, mama ke sana begitu, gitu ya. Oke. Ya makanya kita ya paling enggak kita berusaha. Yang penting jangan sengaja aja, jangan sengaja berbuat tidak adil. Yang penting kita berusaha sama. Bahwa kadang namanya manusia ada salah-salahnya, biasalah itu satu. Kemudian yang penting ada usaha untuk adil itu. Yang kedua, cucu contohnya. Ini kisah nyata. Jadi ada seorang kakek, dia punya beberapa cucu, bagi-bagi duit lah dia itu. Tapi yang dibagi itu hanya dari cucu dari anak-anaknya kurang mampu. Anaknya yang mampu, cucunya nggak dikasih. Nah, akhirnya cucu-cucu itu protes. Itu yang lain dikasih, kenapa nggak dikasih sih gitu. Nah, sehingga klesak-klesik orang tuanya itu mengatakan harusnya kasih aja. Walaupun nanti kan kita juga akan kita kembalikan ke. Karena cucu itu kan tidak mau tahu. Itu dikasih aku nggak dikasih. Itu bisa agama ini mengatur semua itu dalam rangka untuk meminimalisir kemungkinan adanya kebencian dari anak kepada orang tua atau istri pada suaminya atau cucu kepada saudaranya. Iya, cucu pada saudaranya juga kepada itu juga, kepada kakeknya. Iya, itu. Meminimalisir itu. Nah, makanya kita harus berusaha untuk secara sikap itu adil. Nanti kalau kita kembangkan termasuk ke mantu. Ke mantu itu juga sama. Jadi kalau mantu ini dikasih, yang mantu yang lainnya dikasih semua. Itu sebagai bentuk sikap ya. Bahwa secara rasa kita berbeda tidak apa-apa. Secara rasa berbeda enggak apa-apa. Ya kayak misalnya ini anak saya tidak mampu, saya kasih lebih karena memang dia butuh dinafkahi, tidak ada masalah. Yang penting berikan pengertian. Ini mama ngasih ini lebih karena dia ini nafkah dari mama untuk anak mama yang memang membutuhkan. Terangkan saja, tidak ada masalah. Yang penting jangan nanti dalam konteks hadiah atau hibah. Kalau hadiah atau hibah semua harus dikasih. Sehingga saya pernah satu rombongan dengan seorang ibu-ibu ketika pulang sampai di Bekasi setelah dari Surabaya itu, dari Sidoarjo ya. Itu saat itu ada orang yang nanya ke sesama ibu-ibu sih. Kamu gak bawa oleh-oleh sama sekali katanya. Jawaban ibu itu saya dengar sendiri itu. Cucu saya banyak. Kalau saya belikan satu, saya belikan semua. Anda beli rupanya gak punya sanggup, gak punya uang yang cukup untuk beli. Cucu saya banyak. Ya naik gak nyangoni pisan, betul. Enggak betul ada itu. Ya ada. Jadi anak gak nyangoni pisan. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, ibu ini gak beli oleh-oleh malahan. Dia tadi bilang, cucu saya banyak, kalau saya beli satu harus saya beliin semua katanya. Itu bagus, bener itu memang itu. Nah, cuma nggak kuat beli oleh-oleh itu karena anaknya gak nyangoni. Allahu Akbar. Ngoten nggih, jadi secara rasa kita nggak akan bisa bersikap nopo adil. Tapi kalau secara sikap itu harus diusahakan. Itu seperti itu. Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anha berhasil menempati halaqah utama di langit kemuliaan, meraih kedudukan tertinggi, kedekatan dan kemuliaan sejak dia memasuki rumah tangga suci, serta menempati tempat tersendiri di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya berbagai sifat mulia dan kecantikan paras wajah. Itulah yang menjadikannya berbeda dari wanita lain pada umumnya. Sudah cantik lahirnya, cantik juga batinnya, bagus perangainya, wis kurang opo. Bol-bolan. Nah, kalau ada yang lamar anak kita, biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu. Saya doakan yang online dapat ini, amin. Oh ya, ya loyal dan royalitasnya. Ya loyal. Detil ya. Ada permintaan dari Allahu Akbar. Sanjungan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para istri Nabi ini walaupun ada rasa cemburu tapi tetap ngomongnya itu baik dengan madunya gitu. Jangan-jangan cemburu. Tapi ya tetap ngomong baik tentang madunya. Allah, itu Muhammad Rasulullah, Muhammad subhan lain lagi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang dapat menyaingi aku di antara istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meraih tempat di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat seorang perempuan pun yang melebihi Zainab radhiyallahu anha dalam kualitas agamanya, ketakwaan, kejujuran ucapan, kemauan untuk menyambung silaturahim, besarnya sedekah, pengorbanan dan derma untuk dirinya sendiri dalam amalan yang dia unggul di bidang itu. Serta dalam kedekatan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jadi bisa nggak kira-kira kita itu kepada orang yang kita sebenarnya ada rasa yang ini itulah gitu. Tapi kita masih mau dengan jujur memuji atau mengakui kebaikan yang bersangkutan. Makanya ini bukan hal yang mudah. Tapi kalau sanggup itu luar biasa. Jadi ada orang anggaplah dia memusuhi kita gitu ya. Setelah kita ditanya tentang dia, tapi objektif. Oke. Pada banyak hal dia memang baik. Walaupun ada satu sisi di mana dia mungkin ada slack dengan saya misalnya. Tapi kan tidak semua orang mampu begitu. Makanya pantas ya kalau dalam Islam itu salah satu sebab kenapa wanita itu banyak masuk neraka kata Nabi adalah karena tuksirna la'na wa takfuran ashir. Kalian itu sering mencela kata Nabi Okamaqal dan mengingkari kebaikan suami. Sampai Nabi mencontohkan, ini contoh yang Nabi contohkan menarik, yaitu ketika seorang lelaki atau suami berbuat salah sedikit, dilupakan semua kebaikannya. Kan suami bertindak mengecewakan lah misalnya. Terus kemudian istri berkata ke suaminya, Mas, kamu tidak pernah membahagiakan aku, misalnya gitu. Tidak pernah membahagiakan aku. Padahal anaknya 3, masa enggak bahagia? Sing anake 3. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, jangan begitu. Lu gimana cara marah yang kalau harus marah maksud saya, cara marah ini saya cari pikiran tenang aja saya cari. Gimana cara marah yang benar seorang istri ke suami? Kalau harus marah loh ya. Kalau harus marah. Maka supaya enggak masuk dalam hati situ, saya sering contohkan begini. Yo Mas Muhajir, aku ngerti. Manggil Mas. Mas nama bapak Bu. Mas nggih, Mas. Iya Mas, aku ngerti sampean sayang yang aku. Sampean peduli ke saya. Saya tahu Mas, kamu itu sama aku selama ini perhatian. Tapi tunggu dulu. Tapi salahmu yang satu ini loh. Wah, itu iya. Jadi kebaikannya jangan dilupakan, tapi kesalahannya yang menurut Anda mengecewakan itu tunjukkan salahmu iki loh. Sambil melotot. Salahmu yang satu ini loh gitu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana orang Surabaya marah ke orang Batak itu. Iya.
Klop ya. Padha anu nih. Surabaya mau Surabaya. Iya. Kalau Batak itu mukanya doang. Oh ya, Batak itu ya. Oh. Sama suaranya. Sama suaranya, tapi hatinya oh. Iya. Kayak Bang Tigor yang ada di itu ya, di suami-suami takut istri itu ya. Oh iya. Body security, hati Hello Kitty gitu ya. Iya. Oh jadi bisa ya punya besan Medan bisa, tidak ada masalah ya. Oh. Iya. Iya bisa. Sumatera nggak tahu ya. Kalau Pak Octavian gimana? Hitung-hitungannya pintar kayaknya berarti hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungan tetap orang Padang enggak bisa ya. Oh, bodoh royalitasnya sih. Oh itu di Jawa itu ngomongnya. Makanya kanker. Soalnya anak saya pertama kayaknya ngincer-ngincer orang Padang kayaknya. Kayaknya tapi nggak tahu bener apa enggak. Jadi saya ngomong, Mas, berarti kalau nanti kamu dapat orang Padang, kita ke Padang dong Mas katanya. Iya Bu ya ke Padang katanya. Ya wis. Ngoten nggih. Oh, iya. Yes. Oh, sama komunitasnya gitu ya. Padang. Iya, itu kan masih Ketarik ke keluarga sana. kalau saya sih terserah yang penting harus baik pada semuanya. Ya. Kalau perempuannya Padang. Kalau perempuannya Padang. Oh iya. Oh. Perempuan yang pada. Iya, ya mbok daro. Tapi enggak sih ya, kalau lakinya Padang enggak masalah. Iya. kalau saya di prinsipnya satu aja. Solehnya lah. Iya, kalau saya prinsipnya satu aja. Yang penting harus baik pada semuanya gitu aja. Iya benar. Ya lek macam-macam wallahu alam insyaallah. Ini Sulawesi malah. Bugis ya. Bukan, Toraja. Oh Toraja malah. Oh. Berarti kita habis ini undangan ke Padang. Belum tentu. Doain kan. Ya. Sebetapapun dia berusaha tetap takdir Allah yang menang. Wah. Ada kandidatnya banyak dia itu. Iya, ngalang-ngalai bapak Tapi tadi saya ulang, sebetapapun dia berusaha tetap yang menang takdir Allah. Tapi tetap harus berusaha. Tetap. Tambah kuat aja. Oh enggak, saya terserah. Enggak, saya enggak masalah. Saya itu termasuk yang tidak antipati soal suku ya. Mau suku apa saja, yang penting dia solihah atau soleh itu. Kenapa? Ini saya cerita saja. Kalau di Jawa itu ada istilah gini, geting nyanding. Geting nyanding. Jadi kalau nggak suka itu biasanya malah jadi. Nah, saya mau ceritain. Ini pengalaman nyata, ini kisah nyata. Saya itu pernah dipanggil oleh ayah saya, bukan saya, kakak saya dipanggil oleh ayah saya, Allah yarham. Ada saya saat itu, saya masih kecil tadi, tapi saya masih sudah ngerti itu. Ayah saya itu ngomongin ke kakak saya, pokoknya jole wong Madura, nggak boleh dapat orang Madura. Kata bapak saya. Iya, bapak saya itu lagi ada masalah sama orang Madura. Pokoknya nggak boleh dapat orang Madura. Wah, orang Madura itu gini. Wah, bapak saya itu. Mantunya orang Madura. Anak perempuannya dua-duanya mantunya Madura. Iya, bahkan adik saya yang keempat itu juga istrinya Madura. Kakak saya, adik saya dua itu yang adik laki-laki istrinya Madura. Yang perempuan juga Madura. Kakak saya suami juga Madura. Bisa bikin warung sate. Iya. Gara-gara bapak saya pasti inget itu, bapak saya ngomong, "Wes ojo ngomong Madura, coba tok." Ternyata ya Allah, ya untungnya alhamdulillah masya Allah baiklah. tapi yang ngono geting nyanding itu makanya saya ngomong ke istri saya enggak usah antipati terhadap suku apapun, yang penting solihah gitu. Soleh kalau untuk anak perempuan suaminya soleh, muslih qurratu ayun, perempuan juga sana solihah. Untuk anak laki-laki istrinya solihah. Jangan sampai anak laki-laki istrinya soleh, jangan sampai harus solihah. Seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Itu seburuk-buruknya istri. Iya kan? Iya. Seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Itu repot. Yang penting solihah istrinya, terus muslihah,
qurratu a'yun. Amin Allahumma insyaallah. Saya doakan jenengan kita semua dapat pesan yang juga soleh-solihah. Amin Allahumma insyaallah. Kita doa dong Ustaz, supaya anak segera dapat jodoh. Amin. Ini yang online juga kita doakan ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan, amin. Tapi kalau memang rezekinya pas waktunya sudah takdirnya sudah waktunya, itu bisa sat gitu, dengan izin Allah. Sana nggak ada ceweknya Ustaz. Di mana? Di Mekah sana, di Arab sana, di Riyadh sana. Riyadh. Nah, nanti ada, tenang aja. Katanya maharnya mahal Ustaz. Ya udah Oh ya, jangan kawin nikah sama orang sana. Ya. Dia mau. Mana mau Ustaz. Apa? Doanya apa ya Ustaz? Saya catat nih Ustaz. Dipanasin saya. Enggak. Gara-gara beli itu Jalannya. gara-gara tas tuh Ustaz. Tasnya dibeli mantu. Supaya anak cepat mau nikah ya. Iya. Dan sudah cepat dapat jodohnya ya. Iya benar Ustaz. Sama tuh dia mau juga tuh Ustaz. Banyak yang ngomong. Saya. Oh, enggak. Lanjut saya wonten ta? Oh, saya. Doanya Ustaz. Saya. Jenengan juga ngiki anu ki. Oh. Saya. Makin di sini udah doa. Sekarang anaknya di mana? Anaknya di mana sekarang anaknya? Oh, di Riyadh sana ya. Ini soalnya orang tua yang ngamalin ya. Iya. Coba baca itu ya kalau mau, tapi ini kalau mau. Ustaz. Iya kalau mau. Saya sampai beli tas Ya. juga. Ini supaya insya Allah jodoh anak kita dan mantu dan besan kita lah, mudah-mudahan bener ya, mudah-mudahan itu. Perbanyak diruqyah coba dengan surah An-Nur ayat 35 ya. An-Nur ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah ayat 35. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Kalau ibu nanya berapa kali, sebanyak-banyaknya itu berapa? Ya misalnya habis sholat dibaca 10, 11, terserah berapalah. Ini yang ngamalin orang tuanya. Kalau bisa anaknya lebih baik. Kalau anaknya nggak bisa, orang tuanya dalam hati sambil mohon pada Allah, ya Allah, saya zikir ini dengan harapan semoga anak hamba dimudahkan jodohnya, dan insya Allah nanti jodohnya itu sesuai dengan harapan lah, insya Allah. Ya insya Allah ya, cantik lahir batinnya atau ganteng lahir batinnya, solih, ekonominya insya Allah ya bagus, insya Allah. Ya, Allah nurus samawati wal ard. Itu surah An-Nur. Itu ruqyah sebenarnya. Ruqyah itu ya itu kan nur itu apa sih? Cahaya toh. Ya, supaya lahir batinnya sehingga yang gelap-gelap itu tersingkirkan. Kalau ada penghalang-penghalang itu disingkirkan dengan izin Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yaqribullahu amsal nas wallahu bikulli syai'in alim. Ya itu insyaallah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa anaknya yang baca lebih baik lagi. Sebenarnya ada lagi kalau ingin cepat dapat jodoh lagi itu, tapi cuma cepat aja. Kalau ini kan berkualitas. Kalau cuma cepat saja itu surah Toha. Setelah Isya tapi. Yang rutin baca surah Toha setelah Isya. Setelah Isya tapi. Iya. Semuanya surah Toha. Lebih panjang lagi. Surah Toha itu ya 15 menit lah paling itu. Itu cepat itu kalau anaknya mau baca sendiri tapi. Setelah Isya. Ya kalau bisa apa Bu? Kalau surat Taha itu insya Allah ya banyak sih manfaatnya, karena itu Al-Quran ya. Cuman insya Allah itu bisa dipakai untuk ruqyah supaya dimudahkan jodohnya. Ya itu digabung aja sih sebenarnya. Kalau orang tua yang baca berarti mohon pada Allah, ya Allah saya baca ini semoga anak hamba dimudahkan. Ya dimudahkan jodohnya insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya dicoba. Kenapa? Ya boleh habis sholat Isya kalau Toha. Kalau nggak sempet ya kapan aja sih.
Sebenarnya waktunya bebas, cuman yang paling utama itu setelah Isya. Kalau kata para ulama berkaitan dengan masalah ini ya. Sebenarnya bebas kapan aja sih. Mohon pada Allah. Surah Toha itu. Indri lu jangan baca sendiri. Nanti baca buat diri Oh iya sendiri. bisa. Iya benar bisa. Oh iya. Iya, Dok. Iya sekali mendayung 2.30 terlampaui. Baca doa yang dilawan Iya dia. bisa. Lah iya bisa. Apa Bu Ria? Bisa. Bisa. Orang gue belum tahu. Iya lupa saya kalau Bu Indrian lupa. Kedulan dia. Soalnya dari tadi ketawa-ketawa dia. Kalau kemarin ini yang online kemarin belum diterima ya Dik ya, apa namanya yang lamar kerja kemarin itu, yang di Telkom atau di mana? Kalau belum juga dapat, terus itu aja kemarin saya ngasih ke ibunya itu dzikir liilafi Quraisyin. Itu teruskin aja baca liilafi Quraisyin itu yang banyak. Liilafi Quraisyin ilafim lihatashita wasayf itu kan ada kata alladzi at'amahum min ju'i wa kan Allah yang ngasih makan dan seterusnya. Itu kalau dibaca terus itu iya sebanyak-banyaknya lah, terserah sebanyak-banyaknya. Itu insya Allah itu masalah ekonomi itu dimudahkan. Saya cerita aja ini cerita aja. Jadi cerita, ya namanya juga cerita ya. Jadi ceritanya itu ada orang bangun masjid ceritanya. Bangun masjid, dana nyempet-empetan. Kata kakak kelas saya di pesantren ngomong gini. Ayo ini kompak ya semua panitia ya. Kompak semua panitia. Baca liilafi Quraisyin tiap hari pokoknya. Tiap hari baca liilafi Quraisyin. Enggak tahu dari mana dananya kita serang sama Allah. Akhirnya bismillah dimulai pembangunan, semua panitia pokoknya suruh zikir liilafi Quraisyin. Sekian banyak. Sebulan selesai masjidnya. Sebulan bukan setahun, sebulan selesai masjidnya. Liilafi Quraisyin ilam, tapi harus kompak gitu. Makanya kalau misalnya di keluarga ya sekeluarga semuanya baca liilafi Quraisyin yang sering baca. Quraisy, surah Quraisy, liilafi Quraisyin ilafim rihlatasyita'i wasayf. Itu kalau Bu Ira kakak-kakak di sekolah tantir itu baca itu semua, ntar tantir tingkat 10 itu. Amin insyaallah. Amin aja dulu nih. Ya, jadi ya itu sudah diamalkan terus saja dibaca liilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Saya cuma cerita aja sih kalau ini ya. Jangan terserah boleh percaya boleh tidak, saya cuma cerita aja. Jadi ada orang itu ceritanya itu dia itu ketika ada yang naksir misalnya gitu ya, nggak jadi. Ada yang naksir nggak jadi. Kurang klik gitu lah. Kayaknya Bu Dokter Bapak. Tapi bukan Bu Dokter, ada yang lain itu. Satu saat ini ruqyah untuk dipakai buat mandi ya, ruqyah ini. Medianya adalah air sama garam. Air karena hadis Bukhari bisa dipakai untuk media ruqyah. Yang kedua garam itu sudah diriset, ada profesor siapa yang mengadakan riset itu ya. Sudah saya posting di Facebook saya itu. Garam itu kalau kita bacakan apa, dia bisa merekam apa yang kita bacakan. Makanya dukun pun pakai garam. Jadi garam itu bisa mengulang bacaan yang kita bacakan itu selama dia tidak rusak tapi. Rusak itu kalau menurut yang ngomong ke saya, di yang saya posting di Facebook saya itu, dia kalau dikasih air panas itu, nah makanya kalau pakai air dingin nggak rusak dia. Nah campur air sama garam. Itu yang pertama diruqyah dengan menggunakan suratul Fatihah. Kalau Anda nanya ke saya berapa kali, 3 kali lah. Lebih silakan, kurang enggak apa-apa sih, cuman kan Allah suka yang ganjil-ganjil kan. Satu, yang kedua bacakan surah Al-Baqarah 1 sampai ini ayat ruqyah semua ini. Ayat 1 sampai 5. Sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu dibacakan pada air itu ya. Nah, terus kemudian bacakan surah Al-Baqarah ayat 286 yang terakhir itu. Yang terakhir 286. Apa? Nanti dipakai untuk mandi, insya Allah kalau di dalam tubuh kita ini ada unsur-unsur yang nggak bagus lah misalnya gitu, itu dibuka oleh Allah sehingga tadi kalau ada orang mau datang Bu Indri nggak klik itu jadi klik gitu, insya Allah gitu. Nah, termasuk kalau nggak apa-apa, nanti bisa untuk sekeluarga ini, sekeluarga bisa. Nah, terus kemudian yang terakhir itu at-tahrim. Iya di luar kamar mandi kita nyediakan air dulu. Ya.
Iya, sebelum mandi, ini yang air dulu. Nah, terus kemudian surah Al-Hasyr. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Tadi Al-Baqarah itu 1 sampai 5 itu Pas sama 28 3 kali. Terus kalau Al-Baqarah 286 itu sekali. Sekali aja. 3 kali enggak apa-apa, terserah jenengan lah. Fatihah itu 3 kali. Ya, karena Allah suka yang ganjil-ganjil lah. Terus kalau At-Tahrim ayat 8, kalau At-Tahrim ayat 8 ini sarannya, saya tidak mengharuskan ya, sarannya 9 kali. Agak panjang ayatnya ini. At-Tahrim itu surah ke-66 ayat 8. Justru ini ayat tentang itu, menampakkan cahaya itu, supaya keluar cahaya dari apa? Aura apa bahasa kita itu. Nah, coba baca terjemahan At-Tahrim ayat 8. Itu ayatnya tentang itu. Itu nanti insya Allah kalau terus gini, airnya kan campur garam tadi di ruqyah kan? Kalau baca yang keras ya supaya airnya bereaksi. Kalau nggak keras nggak bereaksi, terus ditiup lah. Itu. Kenapa Bu? Air garam campur. Ditiup. Terus kalau ibu punya bak mandi, kalau nggak punya bak mandi ya bak biaya ember itu kita tuang. Indah ya kan ibu, ya untuk yang itu di ember itu aja. Nah itu nanti buat mandi. Insya Allah ya, itu Allah buka. Kalau ada unsur-unsur yang nggak bagus dalam tubuh kita itu nanti dihilangkan. Kenapa? Enggak, berapa aja dikit juga nggak apa-apa. Enggak, intinya garam itu Bu, mengulang-ulang apa yang kita ucapkan. Itu ada riset ilmiahnya itu. Kalau air hadisnya Bukhari. Iya, garam krosok. Garam krosok. Oh. At-Tahrim juga nggak ada itu aja. Terus buat mandi. Ya, memang garam krosok itu untuk ruqyah biasanya. Kenapa Bu? Wis. Nah itu buat mandi. Itu insya Allah ya, insya Allah. Kalau ngelamar kerja, kalau ada hal-hal yang tadinya mungkin yang interview nggak klik, jadi klik insya Allah itu. Kalau gini, kalau pengalaman ini saya cuma cerita. Pengalaman orang yang pernah cerita itu gini. Saya dulu itu kalau ada orang yang ini ceritanya jodoh ya Bu Dokter ya. Jadi setiap orang sudah hampir nggak jadi, hampir nggak jadi, hampir. Jadi bolak-balik hampir-hampir saja. Terus begitu mengamalkan ini dengan ruqyah itu dengan izin Allah kok dimudahkan. Jadi kalau di dalam dunia persihiran itu ada istilah orang itu dikunci itu ada. Sama dikunci. Iya, dikunci itu ada. Iya, dikunci. Kalau dikunci itu biasanya yang namanya sihir ya. Sihir itu kan bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Nah, ruqyah ini bagian untuk menetralisir itu supaya Allah batalkan apa yang ada pada sihir itu. Kalau itu sihir ya. Kalau itu bukan sihir ya paling enggak dengan kita meruqyah diri kita itu kalau ada unsur-unsur yang tidak baik dalam diri kita itu supaya dihilangkan itu. Ya, pokoknya kalau setelah ngaji ini pekan depan tiba-tiba Bu Dokter sudah lamaran ya berarti manjur berarti. Amin insyaallah. Ya, jadi bukan cuma ya 3 kali. 3 kali 1 sampai 3 kali. Ya, 1 sampai 5 3 kali Al-Baqarah tadi. Ya, 286 sekali. 3 kali juga boleh. Saya ulang angka itu enggak harus ya. Nah, cuman Allah itu senang yang ganjil-ganjil gitu aja. Kalau ibu mau baca 3 kali juga enggak ada. Kalau tapi untuk At-Tahrim itu karena itu justru poin ayatnya. Coba baca terjemahannya, Ada. At-Tahrim ayat 8 coba baca terjemahannya. Itu memang tentang ruqyah itu. Ya. Bertobatlah pada Allah. Terus. Tobat yang semurni-murninya. Terus. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan Terus. dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka Nah, ada cahaya situ ya. Terus memancarkan ya di terus. hadapan dan Nah. di sebelah kanan Nanti mereka. kita akan lebih bercahaya gitu, bukan glowing ya. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kalau ada kotoran-kotoran dosa itu harapannya juga dilebur oleh Allah dengan taubat dan dengan ruqyah menggunakan ayat tentang pentingnya perintah taubat itu. Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 286. Boleh coba kalau mau coba silakan, tidak ada masalah. Itu kalau orang dulu itu memang ada istilah
Kalau dulu mereka mandi kembang atau apa gitu ya. Ya kita mandi ruqyah ini. Mandi ruqyah. Dan tidak usah khawatir, insya Allah ini bukan takhayul, bukan hurafat. Karena meruqyah dengan media air itu Sahih Bukhari. Nabi membenarkan. Meruqyah dengan media garam itu secara ilmiah bisa dibenarkan. Secara ilmiah. Karena ada riset yang menunjukkan bahwa ketika garam itu dibacakan mantra ataupun Al-Quran atau apapun, itu dia bereaksi. Dan reaksinya adalah merekam. Nah, selama dia tidak rusak, dia akan mengulang-ulang apa yang kita ucapkan pada garam itu. Makanya garam itu dukun pun pakai. Ya, pakar-pakar ruqyah juga pakai. Tapi saya bukan jualan garam ruqyah itu ya. Masalahnya yang kasar, yang biasa buat kaki. Ya di ruqyah sendiri aja lah itu. Misalnya taruh di dalam botol. Ya, nanti kalau mandi tuang-tuang, boleh. Boleh, tidak apa-apa. Jadi sekali ruqyah sebotol aqua yang satu. Ya bisa, tidak ada masalah. Karena tapi tidak apa-apa. Kalau mau tidak apa-apa. Tapi ini ada kejadian menarik ya. Ada kejadian menarik. Suatu saat ada jamaah saya yang mencoba meruqyah ditaruh di botol. Ceritanya mau meruqyah warungnya. Jadi gini, beliau punya warung di Bekasi ceritanya. Di Bekasi itu warungnya itu sering nggak laku gitu loh. Iya. Padahal ya bala-bala begitulah. Akhirnya suatu saat dia coba meruqyah, ya ditaruh di botol gitu. Baru masuk warungnya meledak itu. Padahal botol biasa gini, meledak gitu. Betul-betul meledak gitu. Jadi kayak benturan gitu. Jadi memang jadi jangan dikira naruh air ruqyah di botol itu juga tetap bereaksi Bu, itu dia. Iya dia meledak itu. Itu ada jamasnya sendiri cerita saya langsung beliau. Meledak itu. Air ruqyah itu meledak. Iya enggak apa-apa. Berarti air yang layak minum ya. Enggak apa-apa ruqyah itu bebas kok mau diminum, mau buat mandi. Ibu malas mandi buat ibu Seka juga. Ibu juga enggak ada masalah. Itu ruqyah itu kalau pernah baca hadis tentang penyakit ain. Tentang sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Itu ketika kena penyakit ain apa kata Nabi? Ambilkan sisa air wudu orang yang bekas memuji itu, terus diruqyah oleh Nabi apa? Sebagian diminumkan, sebagian diusapkan ke tubuhnya. Itu Nabi langsung yang melakukan. Jadi ini bukan takhayul, bukan khurafat, karena Nabi melakukan. Itu kalau garam itu sependek yang saya tahu itu riset ilmiah. Bahwa garam itu memang mengulang apa yang kita baca. Maksudnya tadi mantra dukun pun pakai garam. Nah, kita bukan dukun, kita insya Allah pakai yang syariah. Makanya Al-Quran kita bacakan itu. Dicoba mau. Kalau ini real cita jamaah saya, cita langsung ke saya. Begitu dibawa air ruqyah itu ke warungnya, baru masuk ke warungnya itu meledak itu. Padahal di botol aqua. Kan kalau air gas masih maklum ya, bukan air aqua biasa di ruqyah, meledak itu. Airnya itu meledak dus gitu. Bereaksi itu. Akhirnya ditutup yang di Bekasi, beliau buka di Jakarta. Ya, rupanya Bekasi banyak begitu aja. Bekasi. Kalau Jakarta relatif aman kalau Jakarta. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tergantung lokasinya juga. Oh, enggak pindah akhirnya. Pindah akhirnya karena terbukti berarti pakai ada begitu itu. Beliau enggak mau ambil risiko, pindah aja akhirnya. Iya. Alhamdulillah. Ini tangan kanan ya, takutnya dikira tangan kiri nanti. Baik. Oke. Oh, betul. Itu aja, sampai itu aja. Itu ruqyah ya. Kalau mau misal dokter mau minum silakan, tidak ada masalah menggunakan hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Kalau Sahal bin Hunayf itu sebagian diusapkan ke tubuhnya karena lumpuh beliau saat itu, sebagian lainnya diminumkan. Itu. Jadi pastikan airnya bersih. Itu seperti itu. Dan usahakan diperdengarkan ya. Karena air itu bereaksi kalau ruqyah syariah itu cirinya diperdengarkan. Kalau nggak diperdengarkan nanti yang di ruqyah ragu-ragu. Ini baca apa ini kan gitu ya. Misalnya ibu saya ruqyah, sebentar Bu saya kan ibu tidak tahu baca apa. Tapi kalau saya perdengarkan, oh Al-Qur'an yang dibaca. Oh doa dari Nabi yang dibaca. Oh jelas mintanya kepada Allah, gitu loh maksudnya itu. Itu ruqyah syariah namanya. Kayaknya Indri nanti nggak jadi praktek nih. Kayaknya langsung pulang langsung mandi. Tidak apa-apa, silakan aja dicoba. Silakan nanti dicoba. Saya ulang ya, pengalaman yang sudah itu cerita ke saya itu
Begitu. Jadi ya itu dulu saat ada orang sudah mau cocok sama saya nggak klik. Itu saya kira untuk bisnis juga sama ya. Nggak klik. Qadarullah, begitu meruqyah dirinya dengan itu, diri sendiri saya nggak ngeruqyah, dia sendiri yang ngeruqyah. Qadarullah kok dapat jodoh gitu Bu. Ini alhamdulillah. Tiba-tiba klik. Kenapa? Sembuhan insya Allah bisa ya. Nggih. Jadi itu tergantung buat mandi. Saya kayak gini saya. Iya boleh enggak apa-apa, boleh insyaallah. Pokoknya itu bisa dipakai mandi, bisa diusapkan, insyaallah bisa diminumkan. Kalau Nabi ke sahabat itu sebagian diusapkan ke tubuhnya karena beliau lumpuh yang nggak bisa buat mandi saat itu, sebagian diminumkan oleh Nabi itu ke sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ibu kalau searching di Google penyakit ain yang menimpa sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Itu qaddarallah sembuh dengan izin Allah. Itu seperti itu di ruqyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi yang kita baca itu ayat-ayat ruqyah semua itu. Ayat-ayat ruqyah semua itu. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Dicoba nggih kalau berkenan dicoba. Pokoknya kalau pekan depan tiba-tiba dapat kabar Bu Indri tunangan atau akad nikah ya berarti manjur gitu aja. Amin dong. Atau mantu lagi atau tiba-tiba Bu Ria ya tiba-tiba anaknya lah. Kayaknya kepadang kita Oh lanjut. Bukan dari pelit lagi apa? Bersungguh-sungguh dalam bekerja. Oh tadi belum ya. Sanjungan. Oh masih sanjungan masih ya. Demikian keadaan Zainab radhiyallahu anha yang dikenal sebagai wanita yang dermawan baik, bertakwa dan mencintai orang miskin. Beliau termasuk wanita yang peduli dengan orang-orang miskin. Ini saya mau tambah sebentar ya. Ini nggak ada Bu Imam jadi nggak ada gitu nggak. Saya mau terangkan dulu gini. Itu di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi yang kita kaji itu tentang kiat-kiat selamat di akhir zaman itu. Itu diantaranya di samping doa ya adalah banyak membantu sesama. Kan bab di akhir zaman tuh Nabi menceritakan aneka fitnah ya, kekacauan, macam-macam. Kita nggak usah jauh-jauh zaman kita sekarang aja lah, aneka berita yang nggak enak kan, mulai dari penyakit, ekonomi, macam-macam. Itu kalau kiat dari Nabi dalam hadis yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkir itu di samping banyak-banyak doa, adalah banyak-banyak membantu sesama. Nah, jadi membantu sesama itu bagian dari cara kita untuk selamat terutama dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Sesungguhnya Zainab radhiyallahu anha banyak mengambil pelita dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia mengikuti langkah-langkah beliau di jalan kebaikan khususnya dalam sikap zuhud terhadap kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya. Lantas lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala karena itulah nikmat yang abadi dan takkan pernah hilang selamanya. Kita ini kalau hidup orientasinya ukhrawi pasti selamat lah. Contoh misalnya, apa enggak boleh kita senang-senang? Udah apa-apa, yang penting halal. Orientasinya begini loh. Ketika kita mau berbuat apa saja mikir yang ini. Kira-kira konsekuensi akhiratnya apa? Kalau baik teruskan. Kalau buruk jangan. Walaupun mungkin duniawinya menyenangkan, tapi kalau ukhrawinya berbahaya jangan. Tapi kalau duniawinya nggak ada masalah, ukhrawinya nggak ada masalah, silakan, nggak ada masalah. Saya ulang ya, bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang. Dalam Islam bersenang-senang asal mubah boleh. Menurut saya jenengan beli tas branded yang kemarin dibongkar oleh Cina ternyata modalnya cuma 100.000 atau berapa. Monggo, nggak ada masalah, silakan. Jenengan Pak Ibu Desi senang jalan-jalan, monggo silakan, nggak ada masalah. Selama mubah silakan. Cuman kalau bisa memang saya sering bilang ke jamaah itu yang sering ngajak saya jalan-jalan, saya bilang udah lama nggak jalan-jalan, itu bercanda. Kalau iya nanti diatur lah. Saya sering bilang gini ke jamaah kan, yang ngajak jalan, ditata niatnya ya, ditata niatnya. Pertama untuk nambah ilmu.
Nah, sehingga kita nanti dalam perjalanan ya ada kajian lah, itu walaupun sebentar. Yang penting nambah ilmu satu. Yang kedua untuk berzikir kepada Allah. Karena dalam hadis At-Tirmidzi, dunia dengan segala isinya itu terlaknat kecuali dua. Orang yang berzikir kepada Allah atau yang berkaitan dengan itu. Dan yang kedua, orang yang mencari ilmu dan orang yang berilmu. Nah, itu makanya harus ada dua unsur itu. Monggo jangan senang plesir, monggo. Dan ini tidak tahu ini Bu Desi apakah mau balik ke Inggris lagi yang kemarin gagal. Monggo terserah. Ya. Tapi kalaupun iya, monggo tidak ada masalah. Yang penting diniatkan itu, nambah ilmu, terus apa? Zikir sama Allah. Karena pasti sana banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Bon, lanjut. Kamu bilang apa? Perhatikan. Ya, fanduru akibatal mukadzibin, macam-macam. Fasiru fil ard fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin misalnya. Ya kayak kita ke Firaun itu kan untuk melihat akibat dari perbuatan orang-orang yang mendustakan. Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang biasa bekerja dengan tangannya sendiri, maksudnya mandiri. Dia menyamak kulit dan menjahitnya, lalu dia menyedekahkan hasilnya di jalan Allah Ta'ala. Mandiri sekali. Sudah seharusnya kita mendapatkan berbagai keteladanan dari ibunda kita Zainab radhiyallahu anha binti Jahsh radhiyallahu anha, sang panutan dan teladan. Mari kita mempelajari beberapa di antaranya. Di antaranya satu, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Enggak kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Enggak, silakan. Kalau nggak ada saya teruskan lagi berarti ini. Atau cukup? Terusin apa? Terus lagi. Bener nggak ada? Mau banyak masih? Banyak masih. Monggo silakan kalau ada. Iya, monggo. Tanya masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Doa lagi. Doa apa lagi? Kalau anak nurut itu sebenarnya problem. Nggih, monggo Bu, monggo. Netizen dari Bu Itang. Nggih, monggo Bu. Oh, lanjut aja katanya. Lihat saya jawab dulu yang ini ya, untuk berkaitan dengan apa namanya anak supaya nurut ya. Sebenarnya problem banyak orang, tidak hanya Bu Nita, saya kira mungkin sebagai kita juga mengalami hal yang serupa. Cuman saya punya prinsip begini ya. Kalau Bu dokter yang ini, Bu dokter ini kan beliau punya pengalaman dengan putranya, dia belum merubah sikapnya. Sehingga ya cara penyampaian atau apa ke anak sehingga anak bisa menjadi berubah. Nah, tapi kadang ada masalah di mana kadang orang tua sudah berbagai macam upaya jurus parenting apa diterapkan tapi nyatanya kan tidak membawa hasil misalnya. Maka saya sering sampaikan gini, ya di samping kita usaha secara zahir, jangan lupa usaha secara batin. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau suatu saat saya ngomong ke anak saya membantah itu biasanya yang saya koreksi pertama itu salat malam saya. Di antaranya ya. Kalau salat fardu kan kita insya Allah tidak pernah tinggal, tapi kalau salat malam itu kan kadang mungkin ada kurang-kurangnya. Itu saya koreksi pertama. Itu karena di surah Al-Muzammil itu Allah berjanji kalau kita salat malam itu inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi kami akan berikan kepadamu wahai Nabi ucapan yang berat. Dalam konteks Nabi itu Al-Qur'an. Kalau untuk kita apa konteksnya? Ucapan yang berat itu ucapan kita itu didengar. Omongan kita itu didengar, ada ruhnya omongan kita. Maka orang yang tidak tinggal sholat malam itu insya Allah omongannya itu ada ruhnya. Omongan itu ada ruhnya. Sehingga kalau kita ngomong ke anak gitu, insya Allah itu mengena itu. Nah kalau sampai tiba-tiba saya ngomong misalnya ke anak membantah gitu, itu yang saya koreksi pertama itu sholat malam saya. Mungkin ada ucapan saya yang memang belum ada ruhnya. Mungkin gara-gara sholat malam saya masih bermasalah. Satu itu diantaranya. Yang kedua itu tentu banyak ilmu saya. Salah satunya yang sering saya lakukan lah itu ketika saya ngomong terutama dengan anak itu mulut saya ngomong tapi hati dan pikiran saya itu kepada Allah. Karena bagi saya gini, yang bisa mengendalikan anak saya itu kan Allah, bukan saya. Yang bisa mengendalikan anak saya. Jadi saya itu ngomong tapi hati dan pikiran saya itu ke Allah. Ya Allah, ini saya mau ngomong ke anak saya, tolong ya Allah. Jadi saya sambung ke Allah. Terus saya sambungkan ke anak saya. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak saya ini dibimbing oleh Allah. Dia ngomong itu sambil hati dan pikir ke Allah.
Jadi gini loh mas, gini loh dek, gini loh kak. Jadi ngomongnya itu ke anak, tapi hati dan pikiran itu ke Allah, gitu, ke penciptanya. Gitu. Itu seperti itu. Nah yang terakhir memang kalau saya sering bacakan Al-Fatihah untuk anak-anak saya itu. Al-Fatihah, saya mohon pada Allah agar anak saya bla bla. Al-Fatihah itu kan kata Nabi Aukamakal 5 quri'ah, untuk apa dia dibaca? Kalau di hadis qudsi di Ibnu Katsir kan wali abdi masa'ala, di pada bagian iya kan abudu wa iya kan nasta'in itu kan Allah bilang untuk hambaku terserah dia mau minta apa saja. Nah, saya mohon pada Allah bla bla bla. Itu yang selama ini saya lakukan sih itu diantaranya. Di samping kalau ini ibu saya mengamalkan, saya hampir tidak pernah mengamalkan, bukan tidak pernah tapi jarang. Jadi gini, ibu saya itu pernah cerita ke saya gini. Saya ki adikmu wis sabar. Saya punya adik saya itu laki-laki. Itu dulu zaman ketika masih keras-kerasnya itu kalau dinasihati itu minggat. Kalau diamuk itu minggat. Tak kena diamuk. Semuanya keras lah itu. Suatu saat adik saya berubah, jadi sabar, jadi lembut, jadi enggak kasar lagi lah. Nah, kata ibu saya, ngerti tak wacana apa? Mboten, Bu. Oh, tak wacana ya syahidu ping 309 ya kan. Jadi tiap hari saya baca Al-Asmaul Husna ya syahidu sambil mohon pada Allah semoga hati anak saya itu dilunakkan. Ya syahidu Allah yang Maha menyaksikan maksudnya. Ibu saya sih sebut angka ya, 309. Kalau saya kan termasuk orang yang berpendapat pokoknya sebanyak-banyaknya. Cuma ibu saya sebut angka 309. Semoga itu bukan wajib, tapi kalau mau ya syahidu. Wahai Allah yang Maha menyaksikan. Nah, tapi saya pernah mengamalkan juga sih ke anak itu ya memang betul-betul berubah dengan itu. Pernah. Oke, ingat berubah enggak? Berubah dengan itu. Ya kami itu Bismillahil Azam. Bismillahil Azam. Ya syahidu 300. Ibu saya. Iya. Yang Maha menyaksikan itu mohon pada Allah agar anak kita itu dibimbing gitu maksudnya. Itu kan kita boleh bertawasul dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Itu sih yang saya tahu, pengalaman saya. Yang surat Al-Muzammil itu ayat berapa ya? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila itu ayat berapa ya? Masih ayat-ayat. Ya, saya enggak hafal ayatnya sebentar. Ya, enggak apa-apa. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sebentar nggih. Inna sanulqi 'alaika qaulan ayat 5. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Itu kalau konteksnya Nabi Al-Qur'an ya. Ucapan yang berat itu adalah Al-Qur'an. Tapi kalau untuk kita, ucapan yang berat itu ucapan kita itu diberi ruh oleh Allah sehingga didengar. Berat. Ucapan kita itu jadi berat bagi orang itu didengar gitu. Berbobot lah ucapan kita itu. Ada ruhnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kalau kita rajin salat malam. Makanya diperbaiki salat malamnya insyaallah lah. Suara apa? Omongan kita lebih didengar. Ini alhamdulillah Bu Ria masyaallah udah membuktikan ya. Kalau saya termasuk yang jarang mengamalkan karena ya alhamdulillah masyaallah masih terkontrol lah semuanya. Nggih, konten nggih. Alhamdulillah dengan izin Allah nggih. Alhamdulillah dengan izin. Nah, kalau saya dulu Bu Dokter pernah cerita, Bu Dokter yang itu, Bu Dokter yang istrinya Pak Dokter maksud saya. Nah, itu pernah cerita dulu ke saya itu, seingat saya belum pernah cerita, ya bagaimana sikap kita ke anak kita itu dirubah. Yang tadi kita ngomong bagaimana caranya, sekarang ngomongnya dirubah. Ada beberapa anak memang dengan sikap orang tua yang berubah jadi berubah. Tapi ada juga yang nggak mau berubah juga. Makanya jalur langit juga perlu. Gitu. Saya cerita dulu aja. Saya punya kawan, lebih tepatnya saudara. Beliau ustadz, psikolog, praktisi pendidikan juga. Kurang apa ya? Ustadz, psikolog, praktisi pendidikan. Ilmunya mumpuni dalam parenting lah. Jangan tanya semuanya. Nah, suatu saat beliau itu cerita, saya itu merasa gagal dengan anak saya yang pertama dan kedua. Beliau itu anaknya 7. Jadi pertama kedua itu beliau merasa gagal. Beliau muhasabah diri. Kenapa kok sampai gagal? Begitu muhasabah itu beliau
teringat akan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa pendidik alam semesta itu adalah Allah Rabbul Alamin. Allah itu pendidik alam semesta. Beliau baru tersadar, apa coba? Selama ini beliau terlalu pede dengan ilmunya, dengan pengalamannya, lupa melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anaknya. Wah, setelah itu beliau tobat minta ampun pada Allah, dan sejak itu beliau melibatkan Allah dalam pendidikannya. Ya tadi dengan mendoakan, ya ternyata nggak cukup hanya teori, itu nggak cukup, harus jalur langit harus tempuh juga. Karena yang bisa mengendalikan hati anak kita itu betul-betul hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ini mungkin ya yang lain juga pernah mengalami ya. Nggih. Berhubung saya baru mengalami ada shock juga. Jadi saya itu ada sakit osteoartritis di lutut. Jadi saya nggak bisa sholat sambil sujud, terutama duduk 2 sujud dan dari sujud ke berdiri. Udah gitu, jadi saya kan sholatnya duduk. Udah gitu, Allah kan sebetulnya memberikan kemudahan, tapi tetap ada rasa apa ya? Rasa kurang betul, terutama untuk tidak bisa merasakan sujud. Udah gitu kadang-kadang saya juga untuk subuh saya memaksakan untuk bisa sujud gitu, bisa sujud sih, memang hanya agak kesulitan tadi karena bisa, tapi saya banyak gerakan yang tidak sesuai dengan Sholat. Nah itu kadang ada rasa bersalahnya, bagaimana itu Pak Ustaz? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaidah dalam sholat itu begini kaidahnya. Idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Jadi kalau sholat itu kita bisa kerjakan dengan leluasa, aturan sholat jadi ketat sekali. Tapi ketika kita tidak bisa leluasa mengerjakannya karena keterbatasan, maka aturan sholat jadi longgar. Jadi kalau ibu tadi mengambil sikap sholat sambil duduk karena pasti sulit saat berdiri ketika sedang sujud, tidak ada masalah. Dan ibu merasa kurang, itu wajar. Makanya di sholat itu ada wajburni. Wajburni itu apa artinya? Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekuranganku. Itu diantara makna wajburni, iftirash itu. Satu. Yang kedua, ketika ibu sesekali waktu memaksakan sujud karena rindu pada sujud, tapi dengan konsekuensi ketika bangun ibu ada banyak gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan sholat, tapi itu dalam rangka untuk kemaslahatan sholat, maka itu tidak ada masalah. Jadi banyak gerak yang membatalkan sholat adalah kalau itu nggak ada gunanya. Tapi kalau banyak gerak dalam rangka untuk kemaslahatan sholat, maka itu tidak ada masalah. Misalnya ibu harus terantan, karena kalau nggak gitu nanti ibu takut jatuh atau akan sakit yang parah, maka tidak ada masalah. Kalau sekali waktu misalnya ibu begitu, tidak ada masalah. Nah, walaupun sebenarnya kalaupun dengan duduk pun juga nggak ada masalah. Tapi namanya manusia kadang rindu untuk sujud. Nah, tidak ada masalah. Okay. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu namanya untuk kemaslahatan sholat. Tidak ada masalah. Tangan saya harus pegang berdiri dulu gitu. Okay. Ke lantai dulu untuk berdiri. Iya, tidak ada masalah. Itu semua untuk kemaslahatan sholat, tidak ada masalah. Jadi untuk kemaslahatan sholat dia sah, tidak ada masalah. Itu. Terus satu lagi ya, saya ini lagi cerita ya. Suatu saat istri saya itu sama dengkulnya mengalami masalah, sehingga dia tidak bisa sholat dengan sempurna. Saya bilang sama dia gini, udah minta sama Allah aja supaya disehatkan dan bisa sujud secara sempurna. Saat itu istri saya suruh baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil seusai sholat isya dan ba'diyah isya. Sholat isya, ba'diyah isya, tidak boleh ngobrol dengan siapapun kecuali dengan Allah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat itu saya suruh baca 450. Nggak harus angka segitu, saya termasuk berpendapat boleh sebanyak-banyaknya. Cuman kalau terlalu banyak kan nanti ya capek. Itu terus setelah baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu doa sama Allah, diantaranya minta kesembuhan lututnya. Nah, terus kemudian itu dikerjakan selama 7 hari oleh istri saya. Qadarullah sampai sekarang sembuh. Alhamdulillah, masya Allah. Dengan izin Allah ya. Ya semua kembali pada Allah ya. Di samping kita pakai jalur pengobatan, tapi jalur langit juga tetap kita tempuh.
Ya, mohon sama Allah, minta sama Allah. Kalau istri saya satu zikirnya hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah itu apa? Di antara faedahnya di Ali Imran 173 itu apa? Di antara faedahnya 174-nya kata Allah, apa yang kita takutkan enggak terjadi. Nah, jadi insya Allah apa yang kita takutkan tidak. Kalaupun terjadi kita selamat. Itu dia.